Desa Laban menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang terletak di sepanjang aliran Sungai Blukar yang menyimpan berbagai hal menakjubkan. Masyarakat, budaya, serta tradisi yang kaya akan kebajikan. Dengan luas 177,1 hektar, desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya. Berdasarkan data monografi desa, total penduduk mencapai 1026 jiwa yang terbagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Suwaru dan Dusun Kerajaan. Terdapat 2 rukun warga serta 14 rukun tetangga. Visi misi di Desa Laban ini berkaitan dengan program saya menjadi kepala desa. Itu yang paling pokok adalah masalah pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik, yang saya mencoba untuk menjadikan desa itu lebih kreatif, unggul, dan juga menguri-nguri tradisi yang ada di Desa Laban. Semacam ada tradisi tingkep padi dan juga tradisi keagamaan, kegiatan keagamaan seperti sawalan itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, tepatnya di bulan Syawal itu mengadakan kegiatan haul sesepuh desa, itu sekaligus istilahnya sawalan, itu jadi tradisi kami. Program unggulan desa itu berkaitan masalah terutama pembangunan itu ya, yang pasti karena di desa sendiri itu ada dana desa yang bersumber dari APBN, itu yang bisa kita melaksanakan berkaitan dengan pembangunan yang ada di desa, terutama bidang pemberdayaan masyarakat. Itu kami melakukan inovasi, salah satunya seperti UMKM, terus kegiatan BUMDes desa, dan juga banyak hal yang berkaitan dengan pemberdayaan yang ada di desa, terutama pemberdayaan kaitan ekonomi. Itu yang sini mayoritas hampir 90% itu didominasi petani ya, yang menanam padi maupun jagung. Itu di sektor pertanian paling banyak di sini dari Desa Laban. Dan juga setiap setahun sekali itu ada menanam tembakau, yang ini yang sangat dominan sekali karena tembakau di sini menjadi produk unggulan, kebanggaan bagi para petani, karena mungkin keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain. Di desa kami itu hampir semuanya bertani, bercocok tanam. Mungkin Desa Laban itu ada beberapa potensi dan juga kekayaannya. Salah satunya ada dari segi pertanian. Itu di sini kan kalau pertanian itu kebanyakan petani padi, Mbak, ya. Ada padi, ya, ada jagung, ada tembakau, itu yang musiman. Nah, itu nanti kalau di komoditas jagung itu kan biasanya ada perkumpulan, itu nanti ada kayak pengepul itu, terus nanti ada yang mengkoordinir. Nah, itu nanti mungkin bisa dijadikan salah satu potensi, entah itu nanti dikembangkan jika nanti masyarakatnya ada yang kreatif mungkin nih. Itu salah satunya. Di situ juga ada kekayaan yang lainnya seperti ada tradisi gebyuk. Kebetulan di Desa Laban itu masyarakatnya, jika di selain musim pasca tanam itu kan biasanya ada musim di mana setelah tanam
terus tidak ada kerjaan di sawah itu, mereka sambil menunggu untuk masa panen itu biasanya mereka berkegiatan di, kebetulan ada sungai bulanan di desa Bana, ada sungai bulanan itu mereka mengadakan gebyuk. Nah gebyuk itu tidak semuanya desa lain itu ada, kebetulan hanya ada di desa Laban, dan itu alhamdulillah sudah dari sejak mulai di tahun 2019 itu sudah menjadi ciri khasnya di desa Laban. Itu jadi sekarang kalau Laban itu terkenal apa sih? Nah itu ada tradisi gebyuk. Tradisi gebyuk itu semacam kegiatan di sungai menangkap ikan, tapi beramai-ramai, tidak dilakukan hanya satu orang, tapi beramai-ramai dengan cara menggunakan alat yang namanya susuk yang terbuat dari bambu. Nah itu kemudian mereka seperti orang apa ya, kayak nyongsong itu, terus nanti ikannya itu masuk ke susuk itu diambil dengan tangan, tidak menggunakan alat. Makanya itu di kearifan lokal karena tidak mencemari sungai ataupun merusak alam. Itu biasanya ikannya yang didapat itu semacam catfish, seperti ikan dokang. Kebanyakan ikan dokang itu semacam ikan lele tapi ada kumisnya. Nah itu ya, ikan dokang itu makanya terkenal desa Laban itu menjadi ciri khas ikan dokang juga. Itu. Desa Laban menjadi salah satu karunia Tuhan yang penuh dengan keindahan. Harmoni alam menyatukan lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam yang merekah menciptakan hubungan manusia, lingkungan, dan Tuhan semakin terpancarkan. Dengan semua hal itu, Desa Laban dapat dikatakan sebuah permata kecil di utara Jawa.